A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsallati harramallahu illa bil haqqi wa la naznun wa man yaqa'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba walladzina la yashhaduna az-zura wa idza murru billagwi marru kirama walladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Shadaqallahul azim. Terima kasih, Kak. Baik, jazakallah khair kepada Mbak Danti atas tilawahnya. Semoga ayat yang telah dibacakan tadi semakin menambah keberkahan di acara kita malam ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke sesi utama, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Muhammad Soleh. Kepada beliau, kami persilahkan. Oke, ya terima kasih Mbak Sika atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat ya pada kita semua. Oleh karena itu kita mensyukuri ya senantiasa yang Allah berikan kepada kita. Zat pencipta semesta alam, senantiasa kita sembah setiap waktunya dalam ibadah kita. Sholat wajib ya 5 kali sehari, dan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berkuasa atas manusia. Dan tidak ada kekuasaan melainkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua tetap berada dalam lindungan Allah ya, dimanapun kita berada. Barangkali ada yang sedang di Taiwan, di Indonesia, dan dimanapun itu ya.
Dan kita juga selalu berdoa pada Allah, semoga berada dalam limpahan-limpahan karunia dari Allah, dan kita senantiasa berdoa juga, semoga Allah mencukupi segala keperluan kita, baik itu dalam keperluan lahir maupun keperluan batin ya. Yang kedua, salat dan salam semoga selalu tercurah ya dari lisan kita pada Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita jadikan beliau sebagai teladan terbaik kita, dan semoga nantinya ya Rasulullah memberikan syafaat pada kita semua ya. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, ya Nabi Muhammad SAW, karena ya beliaulah orang terpilih ya oleh Allah yang mengantarkan cahaya kebaikan, cahaya kebenaran, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil cahaya itu dari Rasulullah SAW. Walaupun mungkin atau tidak mungkin ya, kita tidak sesempurna beliau, tetapi kita senantiasa berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi sebuah syarat ya, menjadi sebuah wasilah bahwa kita nanti menjadikan Rasulullah ya, itu mengingat kita di yaumil kiamat nanti. Dan teman-teman semua kita juga meneladani mengikuti sunnah Rasulullah, salah satunya adalah sunnah untuk menikah. Nah, oleh karena itu malam hari ini ya, jazakumullah khair, terima kasih banyak pada teman-teman dari Salimah ya di acara Serasi dan juga Formit ya. Serasi Sekolah Pranikah Salimah, betul ya. Di episode kedua ini ya, jadi masih kategori awal gitu ya. Dan tema kita adalah agak-agak lucu ya. Jadi menikah titik dua gitu ya. Kesepian versus kesiapan. Nah, biasanya kalau versus ini adalah suatu pertandingan ya antara Indonesia versus Australia misalnya gitu ya. Antara Real Madrid versus Barcelona gitu ya. Tapi sebenarnya bukan tentang pertandingan ya antara kesepian dan kesiapan ya. Ini dua hal yang ya sama-sama simbiosis mutualisme ya. Jadi kita menikah bukan karena kesepian ya, tapi kita menikah karena kesiapan. Insya begitu ya. Nah, saya juga mengucapkan selamat datang ya, ahlan wa sahlan pada semua peserta yang senantiasa setia ya sampai dengan episode kedua ini. Masih episode kedua ya untuk membahas tentang persiapan menikah. Oke, jadi tadi sudah dibuka, kemudian tilawah. Nah, jadi nanti dibantu oleh Mbak Sika ya untuk materi next-nya ya. Baik, teman-teman semua, jadi pernikahan ya, itu adalah keputusan besar ya dalam hidup ya, yang membutuhkan kesiapan ya, bukan sekedar menghindari kesepian. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sekarang ini kan teman-teman sebagian besar ya barangkali di fase yang entah itu eh, sedang mau menikah gitu kan ya, atau di awal pernikahan gitu kan ya, atau sedang mempertahankan atau mengisi bahtera dari pernikahan itu sendiri. Ya, jadi eh, sebenarnya kalau di tema kedua ini masih dalam fase pranikah ya, karena ya antara kesepian versus kesiapan ya. Jadi memang fasenya anak-anak biasanya umur 20-an tahun kan ya. Kan rata-rata seperti itu kalau di kita ya, usia pernikahan. Nah, karena begitu banyak ya orang-orang yang, kalau apalagi di Indonesia ya teman-teman, agak berbeda ketika kita bandingkan dengan di Taiwan ya. Sepertinya kalau di Taiwan itu ya kamu mau nikah kapan ya, itu nggak jadi masalah gitu ya, betul ya. Tapi kalau di Indonesia itu sepertinya menjadi suatu omongan tetangga gitu ya. Lambenya tetangga ini kadang lebih berisik dibandingkan orang tua sendiri kan ya. Jadi di umur-umur yang 20 tahun, 30 tahun ini kadang sering ditanya itu tentang kapan menikah. Ya kan? Padahal sebenarnya ya setiap orang itu kapan nikahnya ya beda-beda ya, tergantung dari kembali lagi ke kesiapan gitu ya. Kemudian kondisi diri sendiri ya, kondisi keluarga dan sebagainya. Jadi memang tidak ada
usia tertentu ya untuk kita menikah itu di umur berapa, ya kan? Belum tentu yang menikahnya lebih muda itu jauh merasakan kebahagiaan dibandingkan yang menikahnya lebih eh, senior kan gitu kan ya. Atau sebaliknya ya, usianya lebih banyak itu menjadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah juga belum tentu juga gitu ini ya. Jadi tergantung bagaimana pasangan tersebut ya itu mengisi rumah tangganya ya dengan nilai-nilai keislaman, dengan tujuan yang jelas dan sebagainya. Nah, oleh karena itu teman-teman semua ya, banyak di antara kita ya, apalagi omongan-omongan tetangga tadi yang kemudian mendorong kita untuk eh, disegerakan untuk menikah gitu. Padahal pertanyaannya adalah kita masih minim sekali persiapan pernikahan itu sendiri, ya kan? Nah, coba kita bandingkan nih teman-teman ya, Mas, Mbak, Bapak, Ibu semuanya ya. Jadi kita misal ya ingin menjadi seorang guru gitu kan ya. Itu proses untuk menjadi guru kan panjang sekali ya, dari sekolah dasar, SMP, SMA, kuliah kan itu kan ya, ada profesi, kemudian seleksi menjadi seorang guru gitu ya. Sama juga ketika menjadi seorang perawat, dokter ya, itu juga ada proses-prosesnya yang panjangnya berpuluh-puluh tahun ya. Tetapi terkadang dalam proses kita menuju menikah gitu kan ya, itu persiapannya nggak sepanjang yang profesi tadi kan gitu kan ya. Jadi bisa jadi ya kita belajar mengenai menikah itu ya hamin sekian sebelum menikah. Atau pas sudah menikah baru belajar nih, oh cara untuk menghadapi mertua seperti ini, cara untuk menghadapi bayi seperti ini, sebagainya, sebagainya. Jadi persiapan ini terkadang jauh lebih minim dibandingkan persiapan dunia kerja kita. Nah, padahal kita sudah tahu bahwa pernikahan ini adalah ibadah yang paling lama yang pernah dilakukan oleh seorang muslim semuanya. Jadi kalau seandainya ya ibadah sholat itu hanya 5 menit ya, ya itu yang standar, nggak cepat nggak lama ya, sampai mungkin 8 menit gitu kan ya. Nah, kemudian ibadah puasa mungkin ya sekitar 13 jam, 14 jam, atau mungkin di tempat-tempat lain yang musim panas ya, bisa jadi 18 jam. Taiwan ya kurang lebih 13 jam lah ya untuk bulan Maret nanti insya Allah ya. Nah, tetapi ya ibadah-ibadah tadi ya itu tidak ada yang bisa mengalahkan ibadah pernikahan ya, yang durasinya ya itu bisa lebih dari tadi ya, waktu-waktu tadi. Ya kita harapkan adalah tahunan ya, puluhan tahun. Kita mengharapkan sampai meninggal, mati ya. Bahkan kita mengharapkan sesuai dengan dikatakan dalam Al-Qur'an ya. Jadi Allah memasukkan kita bersama dengan pasangan-pasangan kita ya, bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan keluarga kita, semuanya menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah amin ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang begitu. Next, Mbak. Ya, diklik lagi. Oke. Ya, apakah seseorang menikah karena kebutuhan emosional atau karena persiapan yang matang? Ya, Rasulullah bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan." Ya, apalagi teman-teman semua di era teknologi yang modern ini, eh, menjaga diri ya, itu jauh lebih susah dibandingkan 20, 30 atau zaman orang tua kita, ya kan? Teknologi makin maju ya, kemudian kalau teman-teman berada di Taiwan, di negara yang bukan mayoritas muslim ya, itu godanya cukup berat ya. Bagi seorang laki-laki, godaan terbesar itu di mata ya. Seorang perempuan, godaan terbesar di bibir ya. Jadi sumber-sumber dosa biasanya dari gosip-gosip itu kalau perempuan. Nah, laki-laki ya saya, kemudian Mas Fakih ya, dan teman-teman semua yang laki-laki di sini tuh godaan terbesar adalah di pandangan ya. Dan kalau di Indonesia ya secara busana muslim itu lebih menjaga dibandingkan di Taiwan ya. Apalagi menjelang menjelang musim panas ini, musim panas nanti itu jauh lebih harus bisa menundukkan pandangan. Dan menikah ya itu salah satu cara untuk menundukkan pandangan. Tetapi nggak semudah itu ya. Untuk tiba-tiba menikah kan beda dengan tiba-tiba makan neuromian kan beda lagi gitu.
Jadi tiba-tiba menikah itu ya nggak gampang gitu. Jadi kita perlu persiapan, ya perlu belajar. Dan mengkaji Islam itu ya teman-teman tidak pernah yang namanya terlalu awal, tidak pernah yang namanya terlalu dini ya. Jadi kalaupun seandainya teman-teman masih merasa belum siap ya untuk menikah, justru karena itulah ya kita ikut acara serasi ini ya. Karena kalau seandainya kita sudah siap untuk menikah, lalu kemudian kita menikah ya, kita baru bersiap-siap ya, maka itulah sesuatu yang akhirnya terburu-buru. Nah, oleh karena itu teman-teman ya, seandainya memang kita belum siap, maka ya inilah proses belajar ya, kita mengkaji. Bahkan saya pun ya juga masih belajar ya. Saya pribadi ya flashback sejenak ya, perlu waktu mungkin 3 tahun ya untuk persiapan eh, sampai hari H pernikahan gitu. Jadi mulai untuk mencoba membuat rencana hidup gitu ya untuk menikah itu ya sekitar akhir tahun waktu kuliah, waktu dulu S1 ya, plus 2 tahun S2 ya, ketika masih di Semarang. Ya, jadi total 3 tahun itu pun sangat bisa jadi nggak maksimal gitu kan ya. Dan ya orang lain bisa jadi perlu waktu yang lebih lama atau bahkan lebih singkat ya. Karena mungkin ya sudah lebih paham ya, orang tua ikut mendidik juga gitu kan ya. Karena ya eh, saya mengalami bahwa selama ini proses pendidikan itu lebih diarahkan bagaimana kamu mencari pekerjaan, ya kan, sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, gitu kan ya. Itu memang selama ini ya yang saya alami dari kecil sampai besar ya, itu adalah bagaimana mendapatkan penghasilan atau kehidupan yang layak. Bukan bagaimana disiapkan menjadi seorang ayah yang baik, suami yang baik, menjadi kepala keluarga yang baik. Itu hanya belajar dari mengamati saja dari orang tua, dari eh, sekitar gitu ya. Tapi tidak ada yang namanya kelas khusus ya untuk itu. Jadi ya ya semoga generasi-generasi selanjutnya jauh lebih baik ya untuk mempersiapkan pernikahan ya. Saya juga dulu gak ikut kelas-kelas pranikah, ini juga lumayan banyak ya, baik yang offline, online, baca buku dan sebagainya ya. Jadi butuh persiapan intinya teman-teman. Yang jelas ya, hasil tidak pernah mengkhianati persiapan. Ya. Yang artinya ya, hasil yang kita punya itulah hasil dari persiapan yang kita lakukan. Ya. Oke, jadi sampai sini bisa dipahami ya, semua itu butuh persiapan, apalagi ibadah yang sangat panjang sekali. Ya, sama seperti dalam lomba-lomba ya, misalnya lomba sprint ya, dalam lomba lari ya, itu untuk mencapai rekor misalnya 10 detik dalam sprint 100 meter juga butuh waktu bertahun-tahun barangkali ya. Sama seperti misal Cristiano Ronaldo, Lionel Messi itu untuk menjadi top pesepak bola juga butuh pelatihan, persiapan yang banyak sekali ya dan disiplin ya. Nah, sama dalam kehidupan kita teman-teman semua ya. Apalagi tadi ibadah yang sangat panjang sekali. Oke, nah teman-teman semua ya, selain ibadah yang lama ini ya, jadi ibadah dalam pernikahan ini itu sangat diperhatikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka ya eh, dalam dalam hadis di sini ya Rasulullah tadi bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu menikah, maka menikahlah karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemampuan. Ya. Dan ibadah pernikahan ini kenapa diperhatikan oleh Allah dan Rasul-Nya, teman-teman ya? Karena kita tahu ya, ketika Syaiton dalam suatu hadis ya, itu Syaiton itu, iblis itu punya banyak sekali anak-anak buah ya, bahasanya kira-kira seperti itu. Dan anak-anak buahnya itu kadang-kadang pamer kepada iblis tuh. Ya, Rasul menceritakan seperti ini ya. Maka ketika ada seorang anak buah ya, bukan seorang ya, apa ya, sesetan anak buah ya, karena kan bukan orang. Datang kepada iblis kemudian berkata, saya sudah melakukan ini dan itu gitu ya. Nah, iblis berkata, itu biasa aja gitu kan. Uh, yang lain juga berkata lagi ini ya, iblis yang lain ya. Saya sudah melakukan ini. Gitu ya. Nah, bos iblis tadi juga mengatakan, itu biasa aja gitu kan ya. Kemudian datang satu lagi ya, iblis lalu kemudian berkata, dia lapor kepada bosnya, bahwa saya lapor, saya sudah menggoda ya laki-laki dan perempuan. Akhirnya dalam pernikahan itu mereka berpisah.
mereka cerai, mereka kemudian melakukan hal-hal yang tidak syar'i, kemudian mereka bercerai. Nah, bos iblis ini bilang, ya, nah ini baru anak buah yang luar biasa, ya. Ini kebanggaan kita, ya. Kamu minta gaji berapa pasti akan tambah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kebanggaan ya dari iblis ini ya itu bisa memisahkan satu ikatan suci ya yang dikatakan bahwa itu adalah misakon golizo ya. Dalam Al-Qur'an itu cuma ada dua ya, eh, teman-teman semua ya. Misakon golizo. Nah, yang pertama adalah yang Allah berikan kepada Bani Israel ya. Tapi mereka gagal. Yang kedua, ini yang hubungannya dengan tema ini adalah ketika Allah berada di antara kedua pasangan laki-laki dan perempuan yang mereka berniat untuk menikah karena Allah. Maka itu adalah janji suci ya, ada janji uh, hidup dan mati ya, dunia dan akhirat. Jadi seorang laki-laki kemudian menghalalkan ya perempuan karena Allah, maka kemudian Allah akan menjadi penjaminnya dan Allah akan keluar daripada jaminan itu. Andaikan keduanya sudah bermaksiat, maka kita tahu bahwa persiapan ini menjadi sangat penting sekali, teman-teman ya. Jadi betapa pentingnya ibadah pernikahan yang perlu dipersiapkan, dan di situ ibadah yang cukup panjang sekali gitu kan, dan setan ya itu akan sangat berusaha sekuat mungkin ya untuk menggoda di dalam situ. Nah, sudah menikah aja digoda gitu ya, apalagi belum nikah ya. Jadi godaan dalam pernikahan itu ya itu adalah godaan bagaimana untuk berpisah ya kan dengan uh, hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Nah, tetapi godaan sebelum menikah ya itu godaan biasanya menjurus ke hal-hal yang mohon maaf kita sebut sebagai maksiat ya kan, hal-hal yang dilarang dan sebagainya. Nah, jadi persiapan ini penting ya teman-teman ya. Lanjut Mbak Mika. Mbak Sika ya. Oke, lanjut. Oke. Sebentar Pak, agak nge-lag. Oh ya Pak, saya lanjutkan ya. Jadi teman-teman ya, dalam surat di slide selanjutnya nih ya, dan surat At-Taubah ya, ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Yang artinya ya, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi, teman-teman ya, ini adalah sebenarnya adalah dorongan kekuatan ya dari Allah nih. Ini Allah yang berfirman ya. Jadi levelnya udah sangat tinggi sekali ya. Jadi kan kalau dalam agama kita ada firman Allah, ya ada hadis dari Rasulullah, ya ada istimewa ulama, ya kan. Jadi dasar hukum kita seperti itu ya. Jadi rujukan kita pertama ya atau referensi sitasi kita pertama itu ke Allah dan Al-Qur'an ya. Kemudian ke hadis ya, kemudian istimewa ulama. Kalau kita di Indonesia berarti ke Majelis Ulama Indonesia ya kan. Kalau di Taiwan ya bisa ke Taipei Grand Mosque ya atau masjid-masjid sekitar tempat tinggal teman-teman semua ya. Nah, ini Allah yang menjamin ya. Jadi ketika ya bisa dilanjut nggak ke next slide selanjutnya. Jadi ketika Allah sudah menjamin ya teman-teman ya, maka uh, segala persiapan kita itu akan insya Allah dimudahkan oleh Allah, ya kan. Nah, karena kan di tema kita ya kesiapan tadi versus kesepian, ya kan. Sebenarnya bisa diversuskan lagi dengan ya ketakutan, ya kan. Orang yang mau menikah ya itu tadi ya setan itu senang sekali menggodanya, ya entah itu godaan kalau sebelum menikah itu di apa namanya didorong-dorong ya, dijongkrok kayak gitu kan ya untuk melakukan hal-hal yang dilarang gitu kan ya. Ada juga yang kemudian dihambat-hambat juga ada, ya kan. Artinya apa?
ada timbul rasa ketakutan. Ya, ketakutan apa? Nah, ini dari segi laki-laki ya, itu ketakutan untuk tidak mampu memberikan kemapanan. Ya. Kalau kenyamanan belum lah ya, karena kenyamanan itu tentang kalau sudah menikah aja. Ya. Tapi kalau sebelum menikah, ini pengalaman saya itu ketakutan untuk memberikan kemapanan, ya sandang, pangan, papan itu kan ya. Jadi apalagi di era sekarang ini itu ya trending pernikahan itu kan banyak sekali ya yang ada di dunia maya ya. Bagaimana uh, jenis lamaran yang tidak hanya sekedar mas kawin, seperangkat alat sholat gitu ya. Ada juga mobil ya kan, yang viral-viral itu kan ya. Ada lemari, ada sapi gitu kan ya. Ada antam, emas dan sebagainya. Jadi lebih ke ketakutan materi ya kan. Padahal sebenarnya ketika kita merujuk pada ayat Al-Quran tadi ya, atau ayat 71, Allah menjamin ya ketika kita berniat ibadah karena Allah, maka Allah akan memudahkan itu. Dan ibadah pernikahan itu kan jaminannya Allah langsung. Ya. Jadi kalau saya sempat mengikuti serasi yang pertama, episode pertama itu, ya semuanya akan dimudahkan oleh Allah ya, jalannya dari manapun itu. Nah, oleh karena itu teman-teman ya, sambil kita berikhtiar ya, maka kita perlu melihat ya bagaimana orang ya itu dikatakan untuk siap menikah ya, selain karena niat, kemauan, itu juga bisa dilihat dari tanda kematangan kepribadian ya. Nah, ini uh, beberapa ciri-ciri atau tanda-tanda ya. Jadi kematangan kepribadian ya, itu kemampuan mengendalikan emosi. Ya ini memang tidak bisa dihitung ya secara matematika kuantitatif ya. Maksudnya seperti apa, tapi ya dia sudah lebih dewasa lah bahasanya. Kemudian tanggung jawab dalam keputusan dan tindakan. Ya kan. Kemudian kepercayaan diri yang stabil. Ya, artinya usia-usia 20-an ya, pasca prabalik ya, atau pasca remaja ya, kan 17 tahun ya plus minus itu kan. Itu kan eh, balik, pasca balik, kemudian menginjak usia 20-an ya, biasanya kita itu sudah bisa memenuhi kriteria-kriteria ini. Meskipun ya namanya masing-masing orang bisa beda-beda gitu kan ya. Kemudian kemandirian dalam berpikir dan bertindak, kemampuan membangun hubungan sosial yang sehat. Nah, ini sebenarnya bisa dilatih, teman-teman ya. Kalau kita masih sekolah, biasanya ikut-ikut kegiatan-kegiatan sekolah, ya kan. Sekolah ini bisa SMA, bisa kuliah ya. Jadi ikut-ikut kegiatan, ya kan. Ikut di kegiatan masyarakat ya. Kemudian tampil menjadi seorang penanggung jawab kegiatan itu bagian dari melatih kematangan kepribadian, ya. Nah, jadi buat para perempuan, ya kan, bisa dilihat tuh calon-calon yang baik itu biasanya mereka yang bertanggung jawab dalam kegiatan-kegiatan seperti itu ya. Oke, nah teman-teman semua, eh, ini ya itu bisa kita eh, bahas tentang kesepian versus kesiapan ya. Itu persiapan menuju proses yang namanya ada namanya perkenalan ya, ada namanya proses melamar. Nah, orang biasanya kalau dalam dalam sekolah pranikah Islam ya mengenal namanya ta'aruf dan hibah ya. Jadi prosesnya sebenarnya sangat sederhana ya kan. Kalau seorang muslim sudah menjalani semua hal tentang ya kita belajar tentang Islam ya, maka kita perlu mengubah persepsi kita, memahami tentang keimanan ya. Jadi proses bagaimana kematangan tadi ya itu bisa dilihat bagaimana seorang laki-laki misalnya itu kewajiban-kewajiban nanti menjadi seorang suami seperti apa. Kemudian kalau nanti dia jadi ayah seperti apa ya. Dia harus tahu tujuan hidupnya ya kan. Karena laki-laki kan seperti nahkoda ya atau pilot ya. Jadi dia harus tahu tujuannya kemana ya. Life goals-nya ya. Bagaimana dia menginginkan cara dia mati mau seperti apa ya. Kemudian dia sudah siap atau dan seterusnya ya. Yang akan menjadikan seorang muslim atau muslimah itu menjadi sempurna ya. Jadi ini tanda-tanda kematangan ya dan bisa kita refleksi pada diri masing-masing ya. Apakah sudah memenuhi ini atau perlu belajar lagi dan sebagainya. Lanjut, Pak. Oke. Kemudian ada persiapan pernikahan ya. Jadi kesiapan pernikahan itu ada beberapa kondisi ya. Jadi ada
kondisi psikologis ya. Ya, ada kondisi emosional ya kan, ada kondisi sosial dan finansial. Seringkali kita hanya melihat kondisi finansial, ya kan. Jadi orang dikatakan sudah mampu atau siap menikah itu ya sudah tabungannya berapa, asetnya udah berapa, ya kan. Kemudian udah punya pekerjaan seperti apa dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kebanyakan ya dunia atau lingkungan yang melihat orang sudah siap nikah itu dari segi finansial seperti itu. Ya meskipun ya memang benar sih, finansial itu memang akan memberikan jalan-jalan senyuman dalam pernikahan. Tapi tidak selamanya ya finansial itu akan uh, menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah juga belum tentu ya. Jadi kondisi psikologis ya, emosional, sosial dan sebagainya itu menjadi penting ya. Oleh karena itu teman-teman ya, jadi kesiapan berarti mampu menghadapi tantangan dalam pernikahan dengan bijak ya. Allah berfirman ya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dia menjadikan di antaranya rasa kasih dan sayang. Ya. Oke, jadi pernikahan itu ya, itu hanya satu fase saja di antara seluruh fase dalam hidup manusia ya. Karena masih ada banyak fase-fase kehidupannya lainnya ya. Ya, jadi eh, tentang kesiapan itu sebenarnya ya menghadapi pernikahan itu hanya satu fase yang sebenarnya biasa aja. Karena setelah fase itu masih banyak fase kehidupannya lainnya teman-teman ya. Entah itu fase menjadi seorang ayah ya, fase nanti di dunia pekerjaan teman-teman mendapatkan amanah menjadi apa dan sebagainya itu jauh lebih berat misalnya seperti itu ya. Ya meskipun itu uh, jadi tidak perlu dianggap lebih apa ya, lebih keren ya, tidak perlu dianggap lebih istimewa atau dibuat secara berlebihan ya. Jadi karena itu sama saja seperti ketika kita masuk dari fase prabalik ya, dari belum balik menjadi prabalik ya, menjadi akil balik ya, lalu kemudian mendapatkan beban-beban lain di pernikahan juga sama seperti itu. Nah, karena ini ya adalah termasuk penggenapan dari agama kita. Jadi menikah ya, ini kata Rasulullah SAW berkata bahwa setengahnya agama itu ada dalam pernikahan. Ya. Maka tentu saja setengah beban kehidupan itu juga ada pada pernikahan. Dan kita tahu ya dari beban-beban itu ya dari ujian-ujian itu teman-teman dari perintah Allah itulah kita mendapatkan bagian pahala kita, ya kan? Kita akan mendapatkan beberapa atau banyak pahala ketika kita menjadi seorang suami misalnya, menjadi seorang istri, ya menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, ya. Jadi akan lebih banyak ya tanggungan-tanggungannya. Dan Maha Suci Allah ya, ketika Allah juga memberikan kenikmatan dalam pernikahan itu ya, sehingga tidak hanya kita mempunyai satu fase yang baru ya, tapi kita juga memiliki satu kenikmatan yang baru ya, yaitu merasakan mawadah, merasakan sakinah, merasakan rahmah ya. Dan eh, berapa sih umur ideal ya? Tadi kan kita singgung di awal ya. Jadi memang nggak ada umur ideal ya. Rasulullah SAW itu menikah umur 25 tahun ya. Menikah dengan Ibunda Khadijah itu yang umurnya 40 tahun. Jadi kalau selisihnya adalah 15 tahun. Ya. Artinya usianya terpaut yang sangat besar sekali ya. Yang mungkin di Indonesia sangat sulit untuk diterima ya di keluarga, di lingkungan ya. Jadi mereka bisa bilang ya eh, mengikuti sunnah Rasulullah ya. Kemudian seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan tadi ya, maka itu pasti kalau di Indonesia menuai omongan yang cukup banyak ya. Tapi teman-teman ya, di sini kita bisa ambil pelajaran ya, bahwa pertama Rasulullah ya umur 25 tahun itu sudah lebih daripada matang ya. Jadi sudah ya sangat matang sekali lah umur 25 ya. Karena ketika umur belasan tahun ya, beliau pun sudah terlibat dalam beberapa peristiwa-peristiwa yang penting atau bersifat khusus nih di antara orang-orang kafir Quraisy pada saat itu ya. Beliau dari kecil sudah menggembala, ya kemudian berdagang, ya maksudnya amanah sekali dalam berdagang itu ya. Dan kecerdasan beliau juga sangat baik. Entah itu kecerdasan secara pemikiran ya, intelektual ya, maupun kecerdasan secara emosional ya. Bahkan kecerdasan fisik juga ya. Jadi
sehat walafiat lah bahasanya gitu ya Rasul. Dan ya di atas rata-rata orang pada zaman itu. Ya, artinya Rasulullah sebagai contoh terbaik ya untuk melihat usia dari kematangan sebenarnya, bukan usia dari umur ya. Bisa jadi umur kita banyak ya, tapi belum tentu kita matang atau dewasa. Atau bisa jadi umur kita masih sedikit ya, 20 tahun, 21 tahun, 22 tahun ya, 23 tahun, tapi sudah punya kematangan yang luar biasa. Nah, kematangan itu ya biasanya didapatkan dari kehidupan sih, bagaimana dia ditempa dalam kehidupan gitu. Ya, jadi semakin banyak hal-hal yang kita eksplor dalam diri kita, ya kan, atau semakin banyak cobaan, ya, kemudian bagaimana kita mengolah cobaan itu akan menambah kematangan sih, ya. Jadi insya Allah seperti itu ya. Oke, lanjut ke slide 6, Mbak Sika. Ya, ini secara detail ya komponen kesiapan pernikahan. Ya, ada kematangan emosional yang kita singgung tadi ya, stabil dalam menghadapi masalah, tidak mudah terpengaruh emosi negatif, ini secara kata-kata ya seperti itu ya, kematangan sosial ya, mampu berinteraksi dengan pasangan dan lingkungan dengan baik ya, kesiapan finansial ya. Nah, finansial di sini bukan kematangan finansial ya, beda ya. Kematangan emosional sama kematangan sosial ini kan kematangan. Jadi ibarat buah mangga itu sudah pas gitu loh. Ya, kalau matang itu kan ya. Ibarat kita memasak mie instan ya, mie itu udah ya nggak terlalu keras ya atau kenyal, nggak terlalu jadi bubur gitu loh, udah pas ya, 3 menit kira-kira seperti itu. Nah tapi finansial itu bukan matang, tapi kesiapan finansial. Seorang laki-laki itu bukan dilihat bagaimana ya tadi seberapa banyak atau dia bekerja apa ya dia bekerja apa ya apa pekerjaan dia tidak ya, tapi bagaimana ke ke, ke tingkat semangatan apa bahasanya ya, jadi semangat dia untuk menafkahi ya. Nah beda ya, beda antara dia pekerjaannya apa ya, pekerjaannya misalnya seorang guru ya, seorang pedagang ya, itu kan status pekerjaannya, tapi pekerjaan itu kan bisa berubah ya dari masa ke masa, bahkan ada sekarang banyak pekerjaan yang hilang gitu kan ya. Contohnya ya penjaga Shopee gitu kan, itu udah mulai banyak hilang ya. Sekarang Shopee apa ya namanya, ngambil barang itu sudah nggak pakai penjaga orang gitu kan ya. Nah, akhirnya seperti itu ya. Jadi pekerjaan bisa hilang ya, tapi kesiapan dia ya untuk mencukupi ya kebutuhan keluarga itu jauh lebih penting sekali ya. Oke, ada kesiapan mental. Nah, mental juga kesiapan spiritual ya kan. Nah, baik laki-laki maupun perempuan ya, itu senantiasa belajar untuk kesiapan spiritual ini ya. Bagaimana belajar tentang membentuk atau membina keluarga yang baik. Yang laki-laki belajar menjadi seorang suami, belajar menjadi seorang ayah, bahkan belajar menjadi seorang eh, anak juga dari orang tua ya. Yang perempuan juga sama, belajar menjadi seorang ibu, belajar menjadi seorang istri dan sebagainya ya kan. Dan itu belajar itu dari masa ke masa ya. Ada namanya pelajaran itu yang basic ya kan, fitrahnya ya. Jadi laki-laki ya itu bagaimana menafkahi, perempuan bagaimana dia ya tentang ketaatan pada suami, kemudian misalnya ke anaknya itu fitrahnya. Tapi ada namanya ilmu yang berkembang sesuai dengan zaman. Nah, itu juga perlu kita pelajari, ya kan? Nah, biasanya pola mendidik anak dari zaman ke zaman itu terus berkembang. Nah, itu harus belajar. Karena Rasulullah juga dalam suatu hadis menyampaikan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Kalau zaman sekarang, generasi alfa, beta, dan seterusnya itu tentu berbeda dengan generasi zaman kita ya. Gen Y, milenial ya, dan sebagainya itu tentu berbeda ya. Nah, Rasulullah bersabda, wanita itu ya dinikahi karena 4 perkara. Jadi insya Allah sudah pernah ya mendengar semua. Hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang memiliki agama. Niscaya engkau akan beruntung. Nah, insya Allah yang join ke kelas rasi ini ya bukan sebatas karena keturunan, harta maupun kecantikannya. Insya Allah tiga-tiganya dapat. Tapi agama ini yang jauh lebih penting. Ya, kan? Ya semua perempuan itu cantik ya. Semua laki-laki itu ganteng ya. Tetapi agama yaitu yang jauh lebih mahal gitu ya.
Nah, teman-teman semua ya, komponen kesiapan pernikahan ini ya, itu yang kemudian perlu kita kelola dengan baik, ya kan? Karena ini akan menjadi bekal sih ya. Kalau pengalaman saya menjadi bekal untuk kita menjalani bahtera rumah tangga yang memang tidak mudah sih. Kira-kira seperti itu ya. Lanjut, Mbak, slide selanjutnya. Oke, nah faktor yang mempengaruhi kesiapan pernikahan, teman-teman. Nah, ini biasanya bukan bukan hanya faktor internal ya atau faktor dari diri sendiri. Ini yang di negara kita, di Indonesia kita ini jauh lebih dominan dibandingkan faktor internal, ya kan? Itu faktor eksternal, ya kan? Jadi ada beberapa hal di sini, misal pendidikan pemahaman tentang pernikahan, dan biasanya per, per keluarga biasanya beda-beda, lingkungan keluarga dan budaya ini bisa cukup dominan ya. Kamu dari suku apa, dari keluarga apa, ini bisa sangat dominan. Stabilitas emosional dan mental, ya, entah itu diri sendiri ataupun orang tua, ya. Kesiapan finansial sama kayak tadi, dan dukungan sosial, ya. Dukungan dari keluarga, teman, dan dalam bangun rumah tangga. Nah, ini biasanya efeknya teman-teman ya, kalau pernikahan itu ya efeknya ke proses, eh, misal ya dalam proses mencari, proses kemudian untuk menghibah ya. Nah, khidbah itu ya dalam pengertian ya, itu adalah permintaan kepada seseorang untuk bisa menikahi seseorang itu. Itu khidbah, ya kan? Kalau ditanya ya, kalau dianya sudah setuju ya, misalnya, kita bisa lanjut ke bapaknya. Dulu pengalaman saya kayak gitu ya. Ketika di Semarang ya, saya tanya pada calon istri waktu itu ya, untuk kesiapan menikah, dia bilang oke, ya. Kemudian saya datang ke orang tuanya ya. Nah, salah satu ciri yang membedakan ya, yang namanya proses ta'aruf, hitbah ya, yang sering banyak kita singgung di forum-forum atau di banyak pertemuan ya, dengan pacaran ya, itu bedanya adalah ada jangka waktu yang sudah ditetapkan, ya kan? Jadi proses ta'aruf, hitbah, ya, kemudian walimah ya, itu ada waktu yang jelas yang ditetapkan dan diketahui oleh banyak orang. Ya, jadi kapan mau nikahnya bisa 2 bulan lagi, 2,5 bulan lagi, 1 semester lagi, nunggu dia lulus ya, itu jelas ya. Nah, beda dengan pacaran. Nah, pacaran ini janjinya jelas ya, tapi realisasinya nggak jelas. Biasanya seperti itu ya. Nah, maka dalam fase tadi ya, ta'aruf ya, khidbah, walimah ya, itu ada timelinenya, ya kan. Sama misalnya teman-teman studi ke Taiwan ya, itu ada timelinenya. Semester baru ya, kemudian selesai course ya, kuliah, penelitian, lulus ya, kan gitu kan ya. Jadi ini sama ya. Jadi eh, ujungnya mau kemana ya, itu jelas ya, timeline jelas ya. Nah, dan yang perlu saya coba sampaikan ke teman-teman semua ya. Jadi laki-laki itu ya akan berbuat terbaik kalau dia muncul namanya komitmen. Ya, beda dengan perempuan ya. Mungkin perempuan itu tidak terlalu perlu komitmen untuk mencintai ya, tapi laki-laki perlu komitmen untuk mencintai. Karena ya mencintai itu dari laki-laki gitu. Dan itu dimulai dari mana? Dari kesungguhan laki-laki itu untuk menikahi perempuan ya, kapan waktunya ya kan? Kemudian seperti apa? Nah, itu ada komitmen ya. Nah, dalam pacaran kan nggak ada komitmen kayak gitu ya kan? Hanya janji saja. Nah, jadi kalau dia komitmen, nah ini laki-laki yang baik, insya Allah. Ya. Jadi kita bisa melihat atau gampang saja melihat ya, laki-laki yang baik, laki-laki yang serius itu adalah laki-laki yang punya komitmen. Jadi kapan dia mau nikah ya, tanggal ini, bulan ini ya, insya Allah gitu kan ya. Kalau semua sesuai dengan yang direncanakan ya, insya Allah ya dia akan menjadi milik kita gitu, insya Allah ya dalam pernikahan. Oke, jadi itu ya. Jadi prosesnya ya itu adalah tentang ke komitmen tadi. Jadi kalau kita sudah mengetahui ya di slide ini tentang faktor yang mempengaruhi kesiapan pernikahan, itu setelah itu adalah kita ke komitmen. Oke. Nah, kemudian tadi fase
apa tadi, ta'aruf ya, kemudian khitbah ya. Nah, ketika kita masuk ke dalam fase khitbah, teman-teman, ya, maka tadi sudah ditentukan tanggalnya di dalam pernikahan. Kemudian diketahui oleh banyak orang ya, entah itu dari masing-masing keluarga, mungkin ada perantara, ya, bahkan kadang di share ke teman-teman gitu kan ya. Jadi ini jauh lebih baik gitu kan. Nah, fase berikutnya apa nih? Ya kan? Fase berikutnya ya, yaitu bagaimana proses dalam menikah itu atau di hari H itu. Nah, banyak dari kita ya, kemudian lingkungan kita itu yang melihat ya proses proses menikah ya atau menikah itu sesuatu yang bisa dibilang karena sekali seumur hidup gitu kan ya. Jadi jangan sampai dibuat yang biasa saja. Pernah dengar itu ya? Jadi menikah itu kan ya memang harapannya sih sekali seumur hidup, ya kan? Dan itu benar. Ya. Tapi kemudian banyak yang kemudian karena statement itu atau kalimat itu menjadikan pernikahan itu sesuatu yang sangat-sangat spesial. Artinya apa? Secara duniawi itu sangat spesial. Ya, apalagi melihat tren-tren di sosial media ya, bagaimana lamaran di atas kapal gitu kan ya. Contoh ya. Kemudian seserahannya banyak, ya kan? Kemudian live, ya 2 hari misal gitu, dan banyak lagi yang lainnya. Maka terkadang kita menjadikan pernikahan itu, ya itu sangat spesial secara dunia. Ya artinya apa? Ya nikah itu harus mahal. Ya setuju atau enggak? Rata-rata kita setuju ya. Menikah itu enggak murah, ya kan? Yang murah itu ya apa ya? Ya jalan-jalan lah ya atau makan bakso itu murah ya. Tapi terkadang membuat acara walimah atau resepsi pernikahan itu menjadi sesuatu yang tidak murah alias mahal gitu kan. Nah, padahal kalau kita eh, bandingkan teman-teman ya, yang namanya resepsi pernikahan atau walimah dengan pasca menikah itu jauh lebih butuh uang pasca menikah. Ya, setuju atau enggak setuju? Saya yakin semuanya setuju, ya kan? Karena fase setelah menikah itu jauh lebih panjang, ya kan? Nanti akan tinggal di mana, ya kan? Nanti akan punya anak berapa, misal gitu ya. Kemudian nanti bagaimana sekolah anak. Nah, sekarang kan tidak tidak murah ya sekolah anak itu kan ya. Apalagi sekolah yang kategori bagus dan elit gitu ya, itu jauh lebih mahal sekali ya. Uang masuknya juga mahal ya, kemudian bulanannya juga mahal dan sebagainya. Artinya jauh lebih lebih penting ya bagaimana eh, ya setelah menikah itu. Nah, sekarang banyak tren juga menikah di KUA saja juga banyak juga sekarang ya. Cuma ya tidak tidak seramai ya kalau menikah misalnya di gedung ya atau di hall-hall dan sebagainya ya. Artinya teman-teman ya, ini bukan merupakan kewajiban ya untuk menikah ya secara mewah ya. Nah, padahal ya menikah itu ya simpel saja ya. Yang penting syarat-syaratnya atau rukun pernikahan itu terpenuhi. Ya kan? Jadi uang itu ya tadi lebih dibutuhkan setelah menikah. Ya. Andai kan teman-teman misalnya eh, punya uang banyak gitu ya, itu lebih bagus disimpan ya atau diinvestasikan untuk pasca pernikahan. Ya. Karena ya menghabiskan puluhan juta, ratusan juta, ya bahkan miliaran mungkin ya di acara proses pernikahan itu hanya akan diingat ya sebentar saja gitu ya. Nah, banyak kan ini pengalaman sih, pengalaman melihat ya, bukan pengalaman pribadi ya. Pengalaman melihat banyak ya eh, orang-orang yang ketika proses atau ketika persepsi pernikahan itu hutang gitu ya, teman-teman. Dan nauzubillahnya hutangnya itu ke misalnya ke pinjol ya atau yang riba ya. Artinya berbunga-bunga lah gitu kan ya. Yang itu tujuannya untuk memberikan kemewahan dalam proses resepsi pernikahan atau walimah.
Nah, padahal kemampuannya nggak segitu. Artinya ya kalau nasihat orang tua zaman dulu adalah jangan kita mengukur baju orang lain. Ya, ukurlah ukuran baju kita sendiri. Jadi kalau kemampuan kita segitu ya, itu kita bisa negosiasikan. Jadi proses proses walimah atau pernikahan itu sebenarnya kan eh, ya antara pasangan ya, suami dan istri dan juga keluarga kan. Nah, itu bisa dinegosiasikan atau bisa didiskusikan ya. Jadi nggak perlu yang memaksa. Kalau kita punya uang ya alhamdulillah, tapi kalau nggak punya bisa kita diskusikan. Ya. Jadi seperti itu ya. Jangan sampai kita tadi ya menghutang atau berhutang ya, punya hutang banyak, pinjol lagi gitu ya. Kemudian itu melilit pasca pernikahan ya. Oke, jadi eh, slide selanjutnya Mbak. Ya, kesimpulannya udah menjelang akhir ya. Menikah itu bukan sekedar menghindari kesepian ya, tapi membutuhkan kesiapan dalam berbagai aspek tadi ya. Ada aspek secara finansial yang sering kita ingat, aspek secara emosional ya, aspek secara psikis ya, dan secara fisik ya. Jadi eh, justru ya kalau kita beranggapan dengan menikah itu lebih santai itu enggak ya. Pengalaman dengan menikah itu jauh lebih membutuhkan energi yang lebih kuat sebenarnya, ya kan? Karena ya kita berumah tangga, ya kan? Hidup dengan orang yang berbeda. Nanti misal kita punya anak lagi, itu bagi seorang laki-laki, bagi seorang perempuan yang dulu hanya mengurus dirinya sendiri, kemudian harus mengurus pasangan, anak-anak, itu perlu energi yang kuat. Nah, ini pesan saya buat teman-teman semua yang masih muda ya, kita perlu menjaga kesehatan diri kita, ya kan? Jadi pola hidup sehat itu perlu kita jaga, kita maintain dari sekarang ya. Jadi apalagi sekarang ya pola hidup sehat itu tidak harus konsultasi ke dokter, teman-teman. Kita bisa pakai OpenAI, ChatGPT dan sebagainya, bisa kita konsultasi tiap hari di situ, ya kan? Makanan sehat apa yang perlu kita konsumsi untuk menjaga tubuh kita tetap fit misalnya di sebelum pernikahan, setelah pernikahan, menjadi seorang ayah dan sebagainya itu bisa kita pelajari dan kita praktekkan sehari-hari. Kemudian pola hidup olahraga seperti apa yang sehat bisa kita tanyakan juga ya. Kalau dulu barangkali lebih susah ya, kita harus datang ke dokter, antri dan sebagainya. Kita sekarang lebih mudah ya. Berapa ribu langkah sehari yang perlu kita lakukan ya. Kemudian olahraga seperti apa untuk menjaga kesehatan diri kita ya. Karena ya jangan sampai ya kita menjadi generasi yang lemah gitu kan ya. Oke, jadi itu ya kemudian kematangan kepribadian dan kesiapan pernikahan itu sangat penting agar pernikahan berjalan harmonis ya. Soalnya kita sepakat ini ya teman-teman ya. Jadi banyak yang rumah tangganya eh, barangkali menjadi besar konfliknya ya. Itu bukan karena sebesar itu konflik yang terjadi ya. Tapi biasanya hanya sekecil konflik ya, tapi karena tidak bisa menahan ego masing-masing ya, sehingga menjadi dibesar-besarkan. Nah itu ya perlu kematangan ya, teman-teman, ya. Jadi semakin bertambah usia ya kita perlu lebih bijak, perlu lebih wise ya untuk menjalani pernikahan yang harmonis ya. Kemudian evaluasi diri sebelum nikah agar keputusan yang diambil didasarkan pada kesiapan, bukan sekadar keinginan. Ya, kan? Karena ini ibadah yang eh, panjang gitu ya. Jadi jangan dibuat mainan ya. Yang lagi rame sekarang kan KUA akan memblokir ya Vicky Prasetyo itu kalau karena memainkan pernikahan ya sudah puluhan kali terdaftar menikah di KUA ya. Jadi jangan sampai kita salah langkah ya dan yang perlu berhati-hati perlu pendamping ya. Alhamdulillah di serasi ini ada pendampingnya gitu kan untuk bisa diskusi dan sebagainya sehingga untuk melangkah jauh lebih baik ya. Nah, Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku. Ya, seorang laki-laki ketika menjadi seorang suami ya harus menjadi yang terbaik buat istrinya. Jangan sampai istrinya itu merasakan kebaikan dari suami yang lain gitu. Nah, itu. Kemudian menjadi seorang ayah harus menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya. Ya, jangan sampai malah anak-anak itu merasakan kebaikan yang lebih dari ayah yang lain atau bahkan laki-laki yang lainnya. Ya, sehingga
banyak yang kemudian ya terjadi cekcok-cekcok rumah tangga gitu ya. Ini nasihat lah buat saya pribadi yang pernikahannya juga belum lama, baru 9 tahun ya. 2016 saya menikah, usia 23 tahun waktu itu, baru lulus S2, ya sekarang sudah punya 2 anak ya, kelas 2 SD paling gede. Ya masih banyak belajar lah dari kehidupan ini dan terus membaca ya yang namanya rumah tangga ya teman-teman ya. Itu konflik pasti ada, ya kan? Masalah pasti ada. Nah, yang paling penting adalah ya perlu tadi menurunkan ego, belajar lah ya, belajar dari Rasulullah ya, dari para sahabat, dari para ustadz-ustadz kiai-kiai yang ya selalu lebih lebih paham tentang kehidupan berumah tangga dan sebagainya. Jadi eh, ketika teman-teman melakukan proses pranikah ini, ada kelas pranikah itu mantap sekali lah gitu ya. Nah, nanti juga jangan sampai terputus ya. Ketika sudah menikah, jangan sampai terlempar dari lingkaran-lingkaran ya yang belajar tentang pernikahan. Ya, biasanya ada kelas-kelas yang lainnya nanti ya, kelas awal nikah gitu ya, atau pasca nikah ya. Mungkin ada juga dan banyak gitu kan ya. Kelas ayah itu juga banyak ya. Kelas ibu banyak juga. Biasanya lebih banyak kelas ibu nih ya kan. Nah, itu perlu kita join ke situ atau gabung ke situ. Supaya apa? Supaya kita tidak merasa sendirian menjadi seorang suami. Ya, ada cerita-cerita lain yang bisa kita ambil hikmahnya. Ya, kita tidak merasa sendirian menjadi seorang ayah ya. Yang barangkali kok kadang anak kasih tahu nggak mau dan sebagainya. Jadi perlu tergabung ya dalam lingkaran-lingkaran orang baik lah gitu ya. Oke, slide selanjutnya Mbak. Ya, terakhir nih ya. Jadi ya pernikahan yang bahagia itu bukan sepanjang masa sih. Pasti eh, ada bahagia banget gitu. Ada bahagia ya, ada sedikit bahagia gitu. Kalau sengsara kayak janganlah enggak gitu kan ya. Tapi bahagianya nih naik turun lah gitu ya. Itu bukan dimulai dari pernikahan yang bahagia dimulai dari kesiapan, ya. Bukan hanya dari perasaan kesepian. Ya, jadi sekali lagi ya perlu kita belajar tadi ya bagaimana kalau sesuai yang disampaikan oleh teman-teman Salimah ya itu eh, karakter ya atau sifat-sifat yang sudah murni kematangan kepribadian tadi sudah disampaikan. Kemudian tantangan-tantangan ya yang perlu kita persiapkan ya teman-teman ya. Bukan sekedar tanda kutip ya itu finansial ya, tapi jauh lebih banyak lagi ya kan. Kemudian bagaimana proses-proses yang perlu kita lewati ya. Jadi sebenarnya kalau kalau kita sudah siap banget gitu ya, itu sebenarnya nggak lama sih. Ini namanya proses dari niat menuju pernikahan itu nggak lama. Eh, dulu ya saya tuh kurang lebih sih 2 bulan sih dari awal eh, dari awal beneran ya. Kalau niat ya sudah beberapa bulan atau tahun yang lalu kan. Tapi benerannya artinya proses ber- bertemunya kedua niat yang baik dari laki-laki dan perempuan ya. Kemudian bertemu untuk yes kita mau nikah gitu kan ya. Kemudian ketemu orang tuanya, baik saya ketemu orang tua dari calon istri waktu itu. Kebetulan istri saya sekarang adalah ketua Salimah sebelumnya gitu kan ya. Kemudian eh, beliau ya istri saya juga ke rumah orang tua saya, kemudian akhirnya artinya kemudian menentukan tanggal dan pernikahan. Itu kurang lebih 2 bulan dan cukup singkat gitu kan ya. Artinya tadi teman-teman ya, yang membedakan ya itu adalah bagaimana komitmen kemudian dibandingkan pacaran dan sebagainya. Ya. Nah ini insya Allah kalau kita niatkan ya dengan baik ya Allah memberikan kemudahan-kemudahan buat kita semua. Dan ya saya doakan teman-teman semua yang sedang proses untuk ibadah terlama sepanjang hidup ini diberikan kemudahan, kekuatan, kelancaran ya. Dan yang sedang eh, mengisi-ngisi ya, mengisi masa-masa pernikahan ya, semoga diberikan sakinah, mawaddah ya, rahmah juga pada pernikahan itu sendiri. Demikian insya Allah yang dapat kami sampaikan ya, sedikit banyak cerita dan pengalaman dan juga beberapa materi sesuai dengan uh, yang diminta gitu ya.
Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Monggo, Mbak. Baik, terima kasih kepada Bapak Nursoleh atas materinya. Berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau mengangkat tangan untuk bertanya secara langsung. Baik, ini ada pertanyaan dari Mbak Yuni. Mau tanya, semisal nggak ada niatan buat nikah, itu bagaimana ya? Oke, ya, saya coba jawab ya. Dari Mbak Yuni ya. Ya, ini juga banyak ya didapetin di maksudnya cerita-cerita ya atau yang pernah saya temukan juga dari obrolan ya. Gimana nih ya? Misal tidak ada niatan untuk menikah. Ya. Oke, yang pertama yang perlu kita garis bawahi, kita tidak boleh menjudge seseorang ya. Jadi, oh ini nggak nyunah nih, oh ini gimana gimana ya. Kita jangan menjudge itu dulu ya. Tapi bagaimana perlu kita cari tahu ya ke yang bersangkutan ya. Bukan kenapa sih? Apa alasan dia untuk tidak ada niatan untuk menikah? Bisa jadi ya, bisa jadi ada trauma masa lalu, ya kan? Ini juga tidak sedikit, ya, artinya banyak juga ya, entah itu laki-laki, perempuan ya, yang kemudian tidak ingin menikah ya untuk saat ini ya. Jadi untuk saat ini tidak ingin menikah karena apa? Ada trauma masa lalu. Ya, entah itu trauma dengan pasangan sebelumnya, misalnya sudah berpisah ya, kemudian dengan pasangan sebelumnya mengalami KDRT ya, kemudian pasangan ini kalau kalau perempuan ya mengalami KDRT, sekarang juga ada sih perempuan yang ke KDRT, ke laki-laki juga ada juga. Artinya mungkin KDRT atau misal tidak dinafkahi, ditinggal gitu kan ya dan sebagainya. Atau barangkali sebagai seorang laki-laki trauma karena perempuan ini ternyata mengecewakan gitu kan ya. Kemudian dan sebagainya. Atau trauma melihat orang tua juga bisa juga, ya kan? Jadi misal terjadi broken home ya, atau orang tua yang berpisah secara tidak baik, ya berpisah secara baik ada sih, tapi nggak banyak ya. Tapi berpisah secara tidak baik itu banyak sekali karena berantem, ya faktor ekonomi, faktor orang ketiga, ya atau kekerasan yang itu dilihat oleh kita sebagai anak itu juga banyak ya. Maka eh, menghilangkan trauma ini nggak semudah itu gitu kan ya. Ya, jadi perlu di apa ya, diobatin dulu ya trauma masa lalu itu. Dan pengalaman ini bukan pengalaman pribadi ya, pengalaman melihat, membaca, mendengarkan dari YouTube ya, itu bisa kok disembuhkan. Artinya ini bukan penyakit kronis yang divonis semacam kanker stadium lanjut enggak kan. Tapi ini bisa diproses secara bertahap ya untuk proses penyembuhannya. Ya sama sama seperti ya kita berobat ke dokter, kita berobat ke psikolog, itu kan ada proses. Nah, itu perlu diobatin lebih dahulu. Nah, secara kapasitas saya tidak tidak memiliki kapasitas untuk mengobati itu ya, tapi bisa didiskusikan nanti ya, atau Salimah barangkali bisa ada proses untuk ditawarkan diskusi kemana sebagainya, itu juga mungkin bisa juga ya. Jadi itu. Nah, kalau itu sudah gitu ya, maka bisa ke memulai membuka lembaran hidup yang baru gitu kan ya. Karena Rasulullah pun ya itu menganjurkan untuk menikah ya, karena ada sebagian atau setengah pahala kehidupan ini itu ada di pernikahan. Dan banyak juga ya sahabat-sahabat yang
yang terlalu fokus untuk ibadah itu beberapa kali juga ditegur oleh Rasulullah karena kemudian tidak mau menikah atau menjauhkan diri dari istrinya dan sebagainya. Dia seperti itu. Ya itu ya, Mbak Yuni ya. Jadi disembuhkan dulu, kemudian baru membuka hati yang baru. Ya, dan itu juga butuh waktu sih, ya kan? Itu butuh waktu. Ya, Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nurjanah. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya gimana kalau pernah gagal dalam rumah tangga, itu rasa was-was selalu ada. Gimana caranya untuk ngilangin trauma masa lalu? Apakah boleh Ustadz kalau tidak menikah lagi? Syukron. Masya Allah. Ya, dari Mbak Mbak Bu Nurjanah ya. Jadi bagaimana kalau pernah gagal dalam rumah tangga? Yaitu sudah menjadi takdir Allah ya. Artinya masa lalu biarlah menjadi masa lalu ya. Yang paling penting adalah bagaimana masa depannya, ya kan? Karena kita sering mendengar nasihat bahwa masa lalu adalah guru ya, masa depan adalah harapan gitu kan ya. Jadi eh, mungkin mirip-mirip ya Ibu Nurjanah ya dengan yang sebelumnya tadi ya. Bagaimana kalau kemudian itu menjadi pengalaman yang tidak baik ya, kemudian untuk mempersiapkan untuk pernikahan selanjutnya misalnya seperti itu ya. Nah, memang ya perlu diobatin terlebih dahulu sih ya, atau disembuhkan atau dilakukan ya proses-proses untuk menghilangkan atau mereduksi ya kegagalan rumah tangga di sebelumnya, ya kan. Nah, caranya seperti apa? Ya, kita bisa banyak belajar atau konsultasi ya ke yang lebih ahli, ya kan, yang biasanya untuk konsultasi keluarga, ya parenting, ya pernikahan dan sebagainya itu ya. Kemudian setelah itu sama seperti sebelumnya kita mencoba untuk membuka ya lembaran hidup yang baru sih, ya kan begitu. Nah, kalau bagi laki-laki ya itu kayaknya agak berat kalau eh, kemudian tidak menikah lagi ya, karena memang hormonnya berbeda sih. Ini yang saya pelajari dari banyak kajian dan buku ya, dibandingkan perempuan ya. Perempuan biasanya eh, lebih apa ya bahasanya lebih bisa menutup diri untuk tidak menikah itu bisa gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya boleh nggak nih ya eh, tidak menikah lagi ya. Nah, ini pertanyaan seperti apa ya bahasanya ya membenturkan ya antara perasaan hati dengan sunnah Rasulullah ya kan. Nah, jadi kalau jawabannya adalah butuh waktu sih ya. Jadi butuh waktu. Jadi kita kita coba sembuhkan ya atau kita obati dulu pengalaman buruk masa lalu itu ya karena kegagalan rumah tangga ya dan coba kita tadi ya kita buka mindset atau pemikiran yang baru bahwa pernikahan itu sebenarnya adalah indah gitu ya kan. Jadi masa lalu yang tidak baik itu coba kita hapus sedikit demi sedikit ya. Kemudian kita lebih berhati-hati ya untuk memilih pasangan yang baru ya. Dan insya Allah sih ya eh, pernikahan itu ya banyak pahalanya, insya Allah ya banyak kebahagiaannya dan mindset tadi ya pemikiran bahwa menikah itu indah sih ya itu yang perlu kita eh, tanamkan. Tapi memang butuh proses sih ya. Soalnya begitu ya. Oke, kemudian oh masih banyak. Masya Allah. Dari Mas Fakih ya. Mungkin saya langsung aja ya Mbak Sika ya untuk merespon lebih cepat ya. Jadi dalam hal kesiapan pernikahan, terkadang seorang anak melihat role model dalam keluarga. Sepakat sekali. Apabila itu menjadi referensi dalam menentukan perkiraan usia untuk fokus dalam menyiapkan pernikahan. Misal usia 25 sampai 26 di satu sisi karena memang belum memprioritaskan itu. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Karena ada argumen menyebutkan kesepian adalah harga yang harus dibayar mahal ketika orang sibuk kerja, fokus karir dan pendidikan. Ya, insya Allah ya. Nah, ini banyak didapetin ya atau dihadapin ya oleh generasi-generasi sekarang ya. Karena ya menikah itu terkadang bukan prioritas di paling atas gitu ya. Di usia-usia 25, 26 ya dan seterusnya gitu ya.
kemudian role model itu biasanya dilihat dari keluarga ya, kesiapan pernikahan. Dan memang terkadang banyak orang tuh yang tidak mengobrolkan tentang pernikahan itu kepada anaknya, ya kan? Jadi ya yang seperti disampaikan di awal tadi, orang tua itu banyak menyiapkan kita atau anak ya, itu untuk apa? Untuk siap menjadi orang sukses gitu. Bener nggak? Hampir sebagian besar yang ke Taiwan ini ya, saya dan teman-teman semua itu untuk apa? Untuk kehidupan yang lebih layak secara ekonomi. Ya saya kuliah S3 ya, ya karena saya ngajar di Indonesia ya, kemudian untuk menaikkan jabatan, untuk menaikkan karir yang lebih baik kan kira-kira seperti itu ya. Teman-teman yang dari S1 ke S2 ke Taiwan ini untuk mencari pekerjaan yang lebih baik ya. Sebagian besar kita kayak gitu ya kan. Orang tua juga mendorong kita ya karena itu gitu kan. Tapi eh, kita disiapkan menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami, menjadi seorang ibu, istri itu hampir sedikit gitu. Nah, ini yang perlu kita mulai geser dikit-dikit ya teman-teman ya kepada anak-anak kita ya, bahwa ya kalian dibesarkan itu ya bukan cuma untuk menjadi seorang dokter, menjadi seorang pedagang ya, pengusaha, tapi nanti akan menjadi seorang suami, menjadi seorang eh, istri ya, dan sebagainya sebagainya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Kemudian kesepian adalah harga yang harus dibayar mahal ketika orang sibuk kerja, fokus karir dan pendidikan. Ya memang sepakat juga ya, orang yang sibuk kerja ya, kuliah, karir ya, memang kadang ya semakin males ya untuk berurusan dengan hal-hal yang ruwet dalam pernikahan, bener nggak? Ruwet pernikahan itu. Karena banyak sekali hal-hal yang diurus gitu ya. Maka banyak sih generasi-generasi sekarang yang kemudian menunda pernikahan karena ini dan itu gitu kan ya. Dan ini trennya makin ke sini juga makin naik ya. Di Taiwan, di Jepang, Korea itu ya orang-orang pada sukses secara dunia, tetapi kemudian mengurangi ya intensitas untuk menikah, punya anak dan sebagainya. Di Indonesia kayaknya masih 50-50 sih ya, gitu. Gitu Mas Fakih ya. Nanti lebih lanjut bisa keep kontak ya Mas Fakih ya. Kemudian Mbak Yuni ya, matur nuwun ya, itu masih juga. Kemudian Mbak Rara Santi. Kita sampai jam berapa Mbak Sika? Sampai jam 10, Pak. Oke, 10 Taiwan ya. Oke, ini ada Ya, ada pertanyaan juga dari Mbak Rara Santi. Dalam hal kematangan emosional biasanya bisa dipastikan lewat cara apa selain sesi tanya jawab dalam ta'aruf? Untuk menghindari jawaban template calon pasangan. Masya Allah. Ya, dalam hal kematangan emosional ya, ya kita bisa check and recheck sebenarnya sih. Jadi proses proses ta'aruf ya itu tidak hanya ketemu di momen itu saja. Maksudnya kita mengenal calon itu tidak hanya pas proses ta'aruf yang secara formal ya, tapi kita bisa juga gali ya dari mana ya, dari orang terdekatnya, misalnya adiknya, ya kan, kakaknya, atau teman mainnya ya, teman ngajinya yang ada di mana gitu kan ya. Itu juga bisa kita coba cari tahu ya bagaimana karakter dia ya, kemudian kematangan emosional dan sebagainya. Ya, nah yang perlu kita garis bawahi ya Mbak Rara Santi ya, bahwa kematangan emosional ini bukan hal saklek yang kemudian menjadi penggagal kita dalam menuju proses pernikahan, ya kan. Nah, saya masih ingat dulu ya, ketika proses perkenalan ya, bisa dibilang taruh, bisa dibilang enggak sih, karena ya secara orangnya udah tahu gitu kan, sama satu kampus gitu kan, satu kadang di kegiatan yang hampir sama gitu ya, tapi nggak begitu kenal juga. Artinya ya nggak banyak pertanyaan yang digali gitu. Artinya yang penting adalah kita sama-sama punya tujuan yang sama nih ya. Misalnya apa nih, sama-sama ingin fokus ke pendidikan misalnya gitu ya dalam life goals-nya. Atau sama-sama ingin uh, ya bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Artinya pernah 2 tahun yang lalu saya misal diamanahkan menjadi ketua Formid ya, istri yang mendorong gitu ya untuk ya nggak apa-apa ya, artinya itu jalan kebaikan. Kemudian tahun lalu istri saya di Salimah ya, kemudian saya mendorong juga, artinya ada hal-hal yang lebih
utama dalam kebaikan ya, itu yang menjadi apa namanya referensi ya. Kalau terkait dengan kematangan emosional ya, itu tadi bisa lewat cara-cara orang terdekat dan sebagainya, ataupun ya kita ngobrol ke orang tuanya juga bisa. Tapi jangan sampai itu menjadi penghalang kita untuk membatalkan ya untuk pernikahan. Bahkan lebih penting misalnya kita tanya tentang kesehatannya itu juga boleh ya. Misalnya nih kalau laki-laki ya itu boleh tanya tentang bagaimana, karena laki-laki itu kan juga memilih pasangan, ya calon pasangan itu bagaimana dia bisa melahirkan keturunan-keturunan yang solih-solihah. Dan keturunan solih-solihah itu dimulai dari apa? Dari kesehatannya. Ya kan? Kita bisa tanya nih, misalnya tentang kesuburannya itu seperti apa. Ya mohon maaf ya. Kita bisa tanya misalnya eh, jadwal haidnya lancar atau enggak. Itu boleh ditanyakan. Ya kan? Selama itu tidak menyinggung ya misalnya, itu boleh ditanyakan. Gitu ya. Sehingga eh, ternyata jawabannya adalah nggak lancar. Nah, mungkin karena apa-apa-apa. Dan bisa jadi karena nanti efeknya ya keturunannya akan atau punya anaknya tidak tidak smooth gitu kan. Nah, itu proses butuh treatment ya dan sebagainya dan sebagainya. Kira-kira itu ya Mbak Rasanti ya. Jadi kita bisa check and recheck dengan cara-cara lain. Oke, Ada titipan pertanyaan Pak dari Mbak oke Yanti. silakan. Bagaimana cara menimbulkan motivasi untuk menikah bagi pria? Insya Allah. Gimana cara menimbulkan motivasi ya? Oke, ya. Kalau dari pengalaman, kemudian lihat tren sekarang ya, itu memang yang lebih siap memang kebanyakan perempuan sih ya dibandingkan laki-laki ya. Kemudian kenapa seperti itu ya? Karena perempuan lebih suka belajar dibandingkan laki-laki. Padahal sebenarnya laki-laki nggak bukan berarti dia lebih paham ya laki-laki itu nggak mau belajar ya. Tapi ya mainnya logika sih ya. Jadi yang disinggung di awal tadi ya kebanyakan dari kita laki-laki terutama itu merasa siap menikah ketika secara finansial sudah matang gitu ya. Dan itu nggak satu dua orang saja, banyak sekali ya. Dan itu nggak salah gitu ya kan. Artinya memang ya laki-laki itu ini yang saya alami ya. Ketika saya pulang beli makanan untuk istri dan anak itu senang banget rasanya ya. Jadi secara logika ya laki-laki itu akan merasa lebih terhormat ya, lebih naik derajatnya ketika dia lebih mapan gitu. Dan itu wajar. Nah, ini yang memang kemudian ditambah lagi era sekarang ini ya, yang itu eh, sebagian besar kebahagiaan dilihat dari finansial. Maka wajar ketika banyak laki-laki yang kemudian mengurungkan untuk menikah, ya menunda dulu gitu kan ya, karena memang ngurusin diri sendiri aja nggak beres-beres gitu kan ya, harus ngurusin anak orang lain. Nah, alhamdulillahnya ada serasi ini, jadi harus sedikit eh, di apa ya, dibuka dikit-dikit ya pemikiran tadi ya, bahwa ya perempuan itu ya tidak hanya perempuan yang baik ya. Ini pernah saya tulis di buku. Saya pernah nulis buku Majelis Cinta. Sekarang ada di Google Play Books ya, di antara buku-buku saya yang lainnya, dan itu free yang Majelis Cinta ini. Teman-teman bisa coba akses di Play Books ya. Ini pernah jadi awalnya pengen jadi salah satu kado pernikahan ya. Tapi karena nggak kekejar waktunya, jadi akhirnya jadi kado anak pertama lahir. Itu pernah saya tulis bahwa perempuan yang baik itu tidak melulu menginginkan ya laki-laki yang gajinya puluhan juta ya. Tapi bagaimana dia yang tadi yang semangat untuk memberikan kenyamanan ya, keamanan ya, kemudian perhatian gitu kan ya. Jadi perempuan melihatnya seperti itu ternyata. Nah, artinya ya motivasi buat beberapa teman-teman laki-laki yang ada di sini ya yang mungkin di lain tempat gitu ya, bahwa ya finansial itu penting bagi kita.
Tetapi kita perlu ya tadi menyiapkan segi-segi yang lain. Ya. Nah, itu juga biasanya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar ya. Banyak di antara teman rekan kerjanya yang level nikahnya itu tinggi, maka dia akan semakin jauh dari semangat untuk menikah. Tapi kalau dia berkumpul dengan teman-teman yang apa ya mudah untuk menjalani pernikahan, biasanya lebih termotivasi. Gitu, Mbak Sika ya, jawaban untuk tadi Bu Yanti ya. Semoga bisa menjawab ya. Ini ada lagi, ada yang resen, ada yang juga bertanya di grup ya, di chat ya. Saya coba jawab yang di chat dulu ya Mbak Sika ya. Nanti semoga masih ada waktu ya. Izin bertanya, saya ditinggal menikah dengan seorang yang telah bersama saya 6 tahun di bulan Februari tahun kemarin. Subhanallah. Lalu saya akhirnya kembali dengan mantan saya waktu zaman kuliah dulu karena tidak ingin terlalu bersedih. Kurang lebih sudah hampir berjalan setahun. Kami sama ingin menikah, tapi masih ragu. Dia orangnya baik, tapi saya takut saya belum sepenuhnya sebaiknya bagaimana? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering didapati di anak-anak muda juga ini ya. Jadi berarti orang yang bersama ya 6 tahun ya itu ya memang bukan ditakdirkan menjadi jodoh kita. Nah, jodoh itu yang menikah kemudian yang bersama kita sampai saat ini, yaitu yang jodoh kita. Ya. Nah kemudian eh, ya kita lupakan ya yang masa lalu tadi. Meskipun secara ngomong ini nggak mudah ya, Mbak Desi ya. Tapi ya harus kita fokus ke kebaikan yang di depan mata. Nah artinya Mbak Desi ya, jadi kalau kita sudah yakin dengan orang tersebut, apalagi dikatakan orangnya baik ya, ya yang seperti disampaikan di awal tadi di materi ya, bahwa laki-laki itu ya itu dilihat dari komitmen dia. Artinya kita boleh kok menanya dulu nih kepada laki-laki tersebut ya. Kita udah sama-sama ingin menikah ya. Kemudian eh, kamu orangnya baik, saya juga tahu gitu kan ya. Boleh ditanyakan ya, kapan kita akan eh, ke proses yang serius untuk menikah gitu ya. Kalau memang serius ya bisa langsung datang ke orang tua ya gitu kan. Karena wali kita kan kalau perempuan orang tuanya ya. Nah, jadi bisa seperti itu Mbak. Jadi ditanyakan langsung ya, perlu dipertegas ya memang. Karena laki-laki itu ya memang ya harus tegas gitu. Kalau siap ya kapan waktunya ini tuh harus jelas gitu ya. Nah, perempuan juga boleh untuk menanyakan keseriusan itu, ya kan. Kalau dia agak serius ya ada opsi yang lainnya apa itu ya. Memang dia nggak serius berarti tidak perlu ditunggu-tunggu lagi gitu kan. Apalagi misal usia sudah memasuki masa-masa yang harusnya nikah, yang sebaiknya nikah, kira-kira seperti itu Mbak Desi ya. Jadi jangan berlama-lama untuk bersama, apalagi belum menikah ya. Nah, setan akan banyak masuk ke situ, yang seperti disampaikan di awal tadi, bahwa setan tuh suka menggoda laki-laki dan perempuan yang bersamaan. Entah itu bersamaan yang sudah menikah, dipisah, atau samaan yang belum menikah, di dempet-dempet kayak tahu kan ya. Di eh, ya di ojok-ojoke untuk yang tidak benar ya kira-kira seperti itu ya. Oke, semoga bisa menjawab ya Mbak Desi ya. Ada satu lagi Mbak Sika dari Mas Reza. Silakan Mas Reza. Oke. Ya, Assalamualaikum, Mas Soleh. Waalaikumsalam. Ya, izin bertanya Mas Soleh. Salam kenal semuanya, saya Reza. Posisi di Hualien. Mau tanya Mas Soleh berkaitan dengan persiapan ya Mas ya. Jadi saya dan istri menikah itu juga kan ketemu di tempat yang baik gitu kan. Kita sering ikut kajian di Jogokarian, mungkin kalau tahu ya, di Jogja itu ada Masjid Jogokarian, kita sering ikut kajian dan lain-lain.
Nah, keluarga kami ini termasuk yang keluarga yang alhamdulillah lah ya, saat Islam taat lah, taat gitu. Keluarga istri juga demikian. Cuman ada satu case Mas, satu case yang jadi menurut saya itu takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal keluarga istri itu termasuk yang keluarga yang Islam taat, saya pun juga demikian. Nah, cuman ada satu itu adik adik ipar, berarti kan adiknya istri itu emang ya saya pun juga sempat nanya sama bapak mertua gitu, ya gimana lagi udah kadung gitu kan, karena emang dari sekolahnya TK dan lain kan umum semua dan belum pernah masuk pesantren dan lain-lain. Kalau kami memang dari pesantren dari dulu, istri juga pesantren gitu. Sehingga pergaulannya luar biasa gitu, Mas. Nah, suatu ketika dia itu kan punya pacar gitu, Mas. Punya pacar terus kita pengen bujuk-bujuk biar berubah, kita ajak ke kajian dan lain-lain gitu. Mulai seneng, akhirnya gara-gara kita ajak ke kajian-kajian yang di Jogokarian lah mungkin, atau Nurul Asri mungkin kalau tahu yang di Jogja, akhirnya mulai berubah, terus akhirnya putus gitu, akhirnya putus, terus akhirnya kalau mau lanjut nikah. Nah ternyata pertengahan jalan tuh gagal nikah gitu Mas, gagal nikah karena memang ya dari sana memang pengennya belum pengen nikah, tapi kalau kalau dari kita pengennya kalau ada hubungan nikah jangan pacaran karena nanti lebih lebih bahaya lah gitu, mendekatkan ke zina dan lain-lain gitu. Nah, endingnya Mas ya setelah mereka putus, ya udah ternyata mereka itu masih nyambung lagi gitu kan Mas, putus karena ditolak sama orang tua dari si pacar ini, si cewek. Ternyata mereka lanjut lagi dan bangun bisnis malahan sekarang di Jogja. Nah saya itu sempat bingung Mas, dalam artian gini, di satu sisi kita termasuk yang Islam taat, keluarga istri juga demikian, tapi adik saya itu pergaulannya luar biasa, agak ngeri gitu kan Mas ya, mohon maaf ya mungkin karena influencer. Habis itu juga pergaulannya teman-teman yang ya apa ya? Oh apa YOLO, you only live one lah, kehidupan-kehidupan yang kayak gitulah ya, orang-orang yang influencer dan lain-lain gitu. Nah, takutnya tuh Mas, takutnya itu nanti ketika dia pergaulan seperti itu ketemu dengan wanita yang tidak baik, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, maksud kita pengennya itu kita pengen membawa dia gitu loh Mas. Kita pengen membawa dia biar kalau bisa tuh ketemu istri ya di depan yang baik seperti kajian dan lain-lain. Cuman agak susah gitu Mas. Nah, di satu sisi apa ya, pemikiranku tuh gini Mas. Kalau misalkan nih dia tak ajak ke tempat kajian dan lain-lain, ketemu calon istri yang baik dan lain-lain, tapi kehidupannya dia tidak baik, itu apa enggak kasihan gitu loh. Kasihan sama istri. Tapi di satu sisi eh, laki-laki yang baik pasti ketemu dengan perempuan yang baik. Nah, kalau tak paksain dia, misalkan kan saya juga punya teman, istri juga punya teman yang sedang nyari suami dan lain-lain, tak pertemukan, kan kasihan juga. Misalkan wanitanya baik, tapi ternyata dianya kehidupannya nggak baik, bahkan belum bisa meninggalkan kehidupan yang seperti itu. Nah, itu kira-kira enaknya gimana ya, Mas ya? Karena di satu sisi aku tuh sempat ini juga ya Mas ya, sempat putus asa juga. Wes lah sakar pula mau ngopo nikah sama siapa terserah kan, tapi kan pengennya kan kita juga biar dia tuh ngikut kita gitu loh. Ayo ikut kajian, habis itu juga nikah dengan teman-teman yang ahli apa ya, suka ikut pengajian, kajian dan lain-lain gitulah. Nah, itu sih Mas. Enaknya gimana ya Mas ya? Maksudnya kalau kita kenalin apa enggak kasihan si perempuan, tapi kalau misalkan dia dapat dari circle-nya dia yang seperti itu, kan ya jadi malah nggak berubah ya Mas ya. Tapi di satu sisi kan kita pengennya biar dia ikut kita gitu. Enaknya gimana Mas kalau kalau dari jenengan sendiri kalau misalkan ada saran gitu. Gitu sih Mas, terima kasih. Masya Allah. Ya, Mas Reza. Wah, kompleks sekali. Kompleks ya. Ya. Bingung ya. Ya, saya coba sedikit ini ya. eh, Apa ya? Jadi, yang saudara berarti adik perempuan ya? Oh sorry, cowok Oh, adiknya cowok istri ya. itu cowok gitu. Oke. Ya Gitu. memang eh, gak mudah sih pergaulan zaman sekarang ini ya. Dan kita pun yang kadang ikut kajian belum tentu baik-baik pula sih. Kadang juga banyak malesnya gitu kan ya. Ya, yang pertama sih yang perlu kita lakukan
kita coba ngobrol dengan baik sih ya, dari hati ke hati. Atau sebenarnya kalau kita udah besar ya, itu kita harusnya udah bisa memilah-milah ya, mana yang baik, mana yang buruk sih. Nah, sebagai saudara ya kita pengennya sih memang saudara itu ya eh, tergabung ya dalam lingkaran-lingkaran yang baik pula gitu. Jadi kita perlu usaha untuk itu ya. Kemudian eh, pada titik tertentu sih kita kita barangkali tidak perlu memaksakan sih ya. Karena memang ya eh, terkadang dunia yang berbeda itu ya itu eh, komunikasinya kadang nggak begitu lancar juga gitu kan ya. Karena memang lebih sering aktivitas di tempat lain dan sebagainya gitu kan ya. Nah, oleh karena itu eh, kalau kita udah berusaha untuk ngobrol dan sebagainya ya, bisa jadi ada cara lain ya yang bisa kita maksimalkan ya, yaitu lewat doa sih ya. Apalagi akan posisi adik di Indonesia, Mas Reza di Taiwan, secara ketemu langsung juga jarang gitu kan ya. Jadi doa-doa kita itu semoga salah satunya didengarkan oleh Allah gitu kan ya, lewat jalan-jalan yang walau alam dari mana gitu ya. Kemudian doa juga dari orang tua gitu kan ya, dan sebagainya. Jadi itu salah satu usaha untuk bagaimana supaya saudara kita gitu kan ya, itu juga dalam kondisi yang baik pula. Kalau misal pada akhirnya nggak sesuai yang kita harapkan gitu ya, minimal dia tidak menentang apa yang kita lakukan gitu. Nah, itu yang kalau kita berkaca dari Rasulullah sih ya. Rasulullah itu dididik dengan baik oleh pamannya, ya kan? Tetapi pamannya tidak masuk Islam kan gitu kan ya. Tetapi pamannya ini tidak pernah menentang dakwahnya Rasulullah. Nah, jadi bisa jadi ya adik kita itu tidak seperti yang kita harapkan dalam tanda kutip menikahnya dengan siapa, seperti apa dan sebagainya gitu kan ya. Tapi bisa jadi dia akan mendukung usaha-usaha kita, ya kan? Entah itu usaha bisnis kita, usaha mungkin kebaikan-kebaikan kita, dakwah kita dan sebagainya. Dia dukung sebagai influencer lagi gitu kan ya. Nah, yang penting dia tidak apa ya, memusuhi atau menghalang-halangi gitu. Dan kita doakan ya, bisa jadi suatu saat nanti ya Allah akan memberikan jalan-jalan kebaikan ya. Karena kita nggak tahu nih ya, yang membolak-balikkan hati manusia itu kan Allah SWT. Ya kan? Kita doain ya, kita kalau pulang kampung kita ngobrol gitu kan. Bisa jadi suatu hari nanti adik kita tuh jauh lebih baik dibandingkan kita gitu. Ya kan? Jadi tidak harus semuanya itu seperti kita, Mas Reza, ya kan? Karena ya sangat heterogen sih, apalagi dididik di tempat yang berbeda, ya komunitasnya berbeda, itu memang nggak mudah, gitu kan. Jadi eh, semoga memberikan sedikit masukan ya, Mas Reza ya, dan ya kita doakan bersama-sama ya, menjadi orang-orang baik semua. Gitu, Mas Reza ya. Siap Mas, terima kasih jawabannya. Ya kalau doa pasti Mas, karena memang nggak ada solusi lain kecuali mendoakan setiap hari. Itu sih paling apa solusinya ya Mas ya. Terima kasih Mas ya untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, gitu teman-teman semua. Mbak Sika kayaknya udah ini ya, udah semuanya ya dijawab ya. Oke, saya kembalikan lagi ya ke pembawa acara, Mbak Sika, silakan. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula acara Sekolah Pranikah Serasi 2025 episode 2 pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Moh Nur Soleh, seluruh panitia, dan tentunya kepada para peserta yang telah hadir dan berpartisipasi dalam acara ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi bekal dalam perjalanan kita menuju pernikahan yang penuh berkah. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Mari kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sika, Salimah, Formid, dan teman-teman semua.